Assalamualaikum, salam semangat Bapak Ibu guru hebat. Saya Lia Yunita dari SMA IT Darukwaan Bogor, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bogor. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Berikut ini adalah koneksi antara budaya positif dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, visi guru penggerak, nilai dan peran guru penggerak sehingga mewujudkan visi sekolah. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah yaitu seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Motivasi perilaku manusia terbagi menjadi motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan motivasi internal yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Posisi kontrol seorang guru terbagi menjadi 5 yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer, karena guru membuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kedua, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas, posisi, atau berhasil pada diri murid. Keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kaitan budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Kaitan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak, yaitu terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Kaitan budaya positif dengan visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal menarik untuk Anda di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut
harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid, di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Saya akan menempatkan posisi sebagai manajer dalam menangani masalah yang terjadi, untuk memberi kesempatan pada murid mempertanggungjawabkan perbuatannya dan mencari solusinya, memberikan motivasi pada murid untuk dapat merubah perilakunya. Pengalaman saat apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan, kelas maupun di sekolah Anda? Dalam menerapkan posisi kontrol, terkadang saya masih cenderung sebagai teman dan pemantau. Dengan mempelajari modul ini, ternyata apa yang saya terapkan adalah kurang tepat. Menentukan kesepakatan kelas dan kesepakatan sekolah bersama warga sekolah terkadang masih terkendala dengan teman sejawat yang masih menerapkan pemikiran lama. Perasaan saya tertantang untuk mewujudkan lingkungan positif yang didukung oleh semua warga sekolah. Hal yang perlu diperbaiki adalah disiplin datang tepat waktu bagi beberapa guru. Namun ada hal-hal yang sudah terjalin, yaitu selalu tercipta kolaborasi yang baik. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa saja yang sudah baik, adakah yang harus diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai muncul motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul, saya masih sering menggunakan posisi teman dan pemantau. Saya merasa apa yang saya lakukan benar, karena saya merasa lebih dekat dengan murid dan memantaunya. Sesudah mempelajari modul ini, saya akan merubah posisi kontrol saya menjadi posisi manajer. Dan saya merasa sangat senang karena murid saya lebih bisa bertanggung jawab dan mandiri. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Pernah, tetapi setelah saya mempelajari modul ini, saya merasa kurang tepat. Sebatas menstabilkan identitas dan validasi tindakan, murid mengakui kesalahan kemudian meminta maaf. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Kerjasama yang baik dengan murid sangat membantu dalam menentukan kesepakatan kelas dan proses pembelajaran yang menyenangkan. Kerjasama yang baik antar warga sekolah sangat diperlukan untuk mewujudkan lingkungan sekolah yang positif. Kerjasama yang baik dengan wali murid juga sangat diperlukan karena wali murid adalah sumber belajar dan pendamping murid ketika di rumah. Berikut ini adalah rancangan tindakan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Demikianlah penyampaian video koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Guru Bergerak Indonesia Maju.